corazón. Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan spesifik dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, apakah itu terkait dengan manajemen pasien, rekam medis, manajemen persediaan, atau aspek lainnya. Yang kedua, pemilihan sistem yang sesuai. Pilih atau kembangkan sistem informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan skala fasilitas. Pastikan sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan perangkat dan software lain yang digunakan. Yang ketiga, pendekatan terpadu. Pastikan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan baik di seluruh unit dan departemen di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini memungkinkan informasi untuk mengalir secara mulus antara berbagai bagian. Yang keempat, pelatihan dan sosialisasi. Berikan pelatihan kepada staf mengenai cara menggunakan sistem informasi kesehatan. Pastikan mereka memahami manfaatnya dan merasa nyaman dalam penggunaannya. Yang kelima, standarisasi dan konsistensi data. Pastikan data diinput dengan benar dan menggunakan standar yang ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang keenam, keamanan dan privasi. Tetapkan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif pasien. Yang ketujuh, pemeliharaan dan dukungan teknis. Pastikan ada tim yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan sistem, termasuk penanganan masalah teknis dan pembaruan perangkat lunak. Yang ke-8, evaluasi dan pembaruan berkala. Lakukan evaluasi rutin terhadap sistem informasi kesehatan untuk memastikan bahwa ia terus memenuhi kebutuhan fasilitas. Lakukan pembaruan jika diperlukan sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan kesehatan. Yang ke-9, pengukuran kinerja. Monitor kinerja sistem informasi kesehatan dengan memantau indikator seperti efisiensi, penggunaan, waktu respon, dan kepuasan pengguna. Yang ke-10, keterlibatan pengguna. Dapatkan masukan dari staf dan pemangku kepentingan terkait pengalaman penggunaan sistem. Hal ini membantu dalam peningkatan berkelanjutan. Ada beberapa indikator yang termasuk penting. Yang pertama, angka kematian. Mengukur jumlah kematian dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, angka kesakitan. Mengukur jumlah kasus penyakit atau kondisi spesifik dalam suatu populasi. Yang ketiga, angka kematian bayi. Menilai jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dalam suatu populasi. Dan yang keempat, angka harapan hidup. Menunjukkan rata-rata umur yang diharapkan dari suatu populasi. Dan yang kelima, penggunaan sumber daya kesehatan. Mengukur penggunaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan lainnya. Dan yang keenam, cakupan vaksinasi. Mengukur persentase populasi yang telah divaksinasi terhadap penyakit tertentu. Yang ketujuh, angka kejadian penyakit menular. Menilai jumlah kasus baru dari penyakit menular dari dalam suatu populasi. Dan yang ke-8, kepuasan pasien. Menilai kepuasan dan persepsi pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Yang ke-9, kepatuhan terhadap terapi. Menilai sejauh mana pasien mengikuti petunjuk dan rekomendasi pengobatan yang diberikan. Yang ke-10, efisiensi sistem kesehatan. Mengukur seberapa efisien sumber daya kesehatan yang digunakan untuk memberi pelayanan kesehatan. Yang ke-11, pencapaian tujuan kesehatan. Mengukur sejauh mana tujuan kesehatan populasi tercapai, seperti pengurangan angka kematian atau penurunan angka kejadian penyakit tertentu. Dan yang terakhir, yang ke-12, ketersediaan data dan aksesibilitas informasi. Menilai sejauh mana data kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang berwenang.
Pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki beragam tanggung jawab yang penting. Beberapa di antaranya termasuk pengumpulan data, pengolahan data, keamanan data, pemeliharaan sistem, pelatihan dan pendidikan, pemantauan kinerja, integrasi sistem, pengembangan dan pembaruan, kepatuhan regulasi, penanganan insiden keamanan, pengolahan risiko, dan yang terakhir komunikasi dan kolaborasi. Jawabannya ya, karena seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kesehatan masyarakat adalah bidang yang mencakup studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan populasi, termasuk pengelolaan informasi kesehatan. Dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat, seseorang yang memiliki dasar yang kuat untuk memahami dan mengolah data dalam konteks fasilitas pelayanan kesehatan. Mereka dapat membantu dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Selain itu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, memahami kebutuhan dan tantangan dalam pelayanan kesehatan, serta memiliki pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan terkait privasi data kesehatan juga akan menjadi aset berharga bagi seorang sarjana kesehatan masyarakat yang ingin bekerja sebagai pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.